Oke, baik kita lanjut lagi. Jadi, untuk sesi hari ini kita akan bahas, ya bahwa kalau kita memiliki piutang atau utang dalam mata uang asing, itu berarti cukup beresiko ya, akibat kenaikan, kurs dari mata uang tersebut. Oke, jadi untuk mengantisipasi resiko tersebut, ada transaksi ya, yang kita bilang dengan transaksi derivatif ya, atau transaksi yang di dalamnya itu tujuannya adalah untuk melakukan lindung nilai ya. Oke, jadi misalkan di sini kita melakukan transaksi derivatif ya. Jadi kalau kalau jadi untuk memitigasi resiko ya, untuk mitigasi resiko ya, oke, akibat ya perubahan kurs mata uang asing ya, maka bisa dilakukan transaksi derivatif gitu ya. Jadi derivatif itu apa gitu ya. Jadi derivatif itu kan ya, ini merupakan derivatif itu kan merupakan instrumen keuangan ya, instrumen keuangan turunan. Turunan ya, atau secondary. Jadi derivatif itu adalah instrumen keuangan turunan atau secondary. Di mana derivatif itu adalah kontrak gitu ya, kontrak merupakan kontrak yang nilainya tergantung dari underlying item. Oke, jadi derivatif itu adalah instrumen keuangan turunan atau secondary yang dia merupakan kontrak yang nilainya tergantung dari underlying item ya. Underlying item itu apa? Underlying item itu kan contohnya ada forex ya, mata uang asing, lalu ada harga komoditas, misalkan harga kelapa sawit, minyak gitu ya, perak, emas, tembaga, dan komoditas. Ya, ada forex, harga komoditas, lalu ada harga saham gitu ya, lalu ada suku bunga ya, dan sebagainya. Di mana di sini mereka punya kesamaan ya. Kesamaannya itu karakteristiknya yaitu naik turun, betul nggak? Karakteristik ya dari underlying item itu kan ya berfluktuatif ya. Karakteristiknya adalah fluktuatif atau naik turun. Ya. Jadi underlying item itu forex, harga komoditas, harga saham, tingkat suku bunga dan sebagainya. Ya, di mana karakteristiknya adalah naik turun. Nah, berarti kan kalau kita punya transaksi terkait dengan underlying item ini, tentunya akan ini ya akan beresiko. Ya, jadi misalkan ya itu tadi, misalkan kita punya transaksi ekspor impor gitu ya, beli atau jual dalam mata uang asing, berarti kita punya utang atau piutang dalam mata uang asing. Nanti pada saat pelunasan atau penagihan, ya, ya tentunya akan berisiko, gitu ya, akibat kenaikan atau penurunan dari kurs. Lalu harga komoditas seperti minyak, gitu ya, misalkan kayak Garuda Indonesia, itu kan dia membutuhkan aftur, gitu ya. Nah, aftur itu kan harganya naik turun, apalagi BBM kan naik turun ya, itu kan tergantung dari harga minyak dunia, ya. Nah, itu juga fluktuatif dan mengandung risiko kerugian. Lalu harga saham juga gitu ya. Harga saham juga nilainya naik naik turun ya. Lalu tingkat suku bunga, kalau kita ada pinjaman yang bunganya itu mengikuti suku bunga pasar misalkan gitu ya. Nah, itu juga mengandung risiko. Nah, berarti untuk mitigasi risiko tersebut ya, untuk mitigasi risiko ya, itu dilakukan transaksi derivatif. Ya, untuk tujuan apa ya transaksi derivatif ini? Bisa untuk tujuan lindung nilai ya, atau untuk tujuan
spekulasi. Jadi untuk lindung nilai atau hedging gitu ya, atau untuk tujuan spekulasi. Ya, berarti ini untuk tujuan lindung nilai, ya, atau bisa juga untuk tujuan spekulasi. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ya contoh-contoh kontraknya apa aja? Contoh-contoh kontrak derivatif, misalkan kita sering dengar istilah ada forward gitu ya, ada forward contract. Forward itu biasanya untuk misalnya forex gitu ya, forex, lalu untuk komoditas ya, commodities price. Nah itu biasanya transaksinya forward contract gitu ya. Lalu ada juga future contract. Ya, ini juga sama ya. Ini forex, commodities price juga. Biasanya kalau forward contract itu nilainya itu negosiasi lah ibaratnya gitu ya. Dari dua belah pihak yang melakukan transaksi ya. Tapi kalau future itu biasanya harganya memang udah given dari pasar gitu ya, future contract. Lalu ada biasanya option ya. Option itu biasanya untuk harga saham. Lalu ada juga swap. Biasanya untuk interest rate. Untuk tingkat suku bunga. Ya, nah ini adalah contoh-contoh kontrak derivatif. Nah, misalkan tadi dalam contoh yang kurs tadi gitu ya, contoh-contoh kurs mata uang asing. Nah, misalkan di sini kita lihat contohnya. Misalkan 1 Oktober, Presiden Company membeli barang dari Tokyo. 1 Oktober 2016, Presiden Company purchase goods on account from Tokyo Industry in the amount of 2 million yen. Ya. Oke, dia beli 1 Oktober 2016 ya. Purchase. Itu ada 2 juta yen. Transaction is denominated in yen. And President offset its exposed foreign currency liability with a forward exchange contract for the receipt 2 million yen from Citibank. Ya. Nah, di sini dia melakukan ini ya, berarti kan dia nanti akan punya utang berarti kan dalam yen. Ya. Jangan dia functional currency-nya misalkan dolar tadi ya. Nah, yen itu 2 juta yen berarti mata uang asing. Lalu this transaction is denominated in yen dan presiden melakukan offset ya atas resikonya, atas resiko dari liabilitasnya dengan melakukan transaksi forward dengan lawannya siapa? Citibank. Ya, jadi ini dia punya 2 transaksi ya. Satu transaksi dia dari Tokyo ya, dengan Tokyo beli 2 juta yen dengan utang. Nanti kan utangnya akan dibayar ya 1 April ini bilang ya, yang terakhir ini. The term of the forward exchange contract equal to 6-month credit period extended by Tokyo. Desember 31 is the year end President Company dan the payable is settled on April ya. April 1, 2017. Oke, jadi dia bayar utangnya itu nanti di 1 April ya. Nah, kita kan nggak tahu tuh 1 April itu kurs yen itu berapa gitu kan. Berarti kan beresiko ya. Kita nggak tahu kurs yen itu berapa gitu kan. Tanggal 1 April itu kan berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan lagi ya berarti ya. 6 bulan lagi dia harus bayar 2 juta yen. Dan dia nggak tahu berapa nanti nilai yennya. Nah, makanya dia melakukan kontrak forward dengan Citibank. Ya berarti 2 transaksi yang berbeda nih. Satu beli barang dari Tokyo, yang kedua dengan Citibank. Ya. With a forward exchange contract to receive 2 million yen from Citibank. Oke. Nah, lalu di sini ada kurs-kursnya. Kurs yang ada itu ya. Jadi di sini diketahui ya.
Nah, diketahui seperti ini. 1 Oktober kursnya 0,007 ya. Nah, dia tadi berarti dia ada 2 transaksi, satu kan dia dengan Tokyo ya. Dengan Tokyo kursnya 2 juta yen, itu dia nanti harus mengalihkan dengan 0,0077. Berarti kalau dari sisi jurnal ya, jadi kan rate ya di sisi jurnal 1 Oktober 2016, berarti dia akan catat sama ya, inventory pada account payable ya, foreign currency. Berarti di sini 2 juta yen kali 0,007 gitu ya. 2 juta 23 kali 0,00 14.000 ya. Nah, terus transaksi berikutnya dia melakukan, nah ini kan berarti berisiko nih account payable dia. Bisa naik turun nih nanti nilainya ya. Kursnya bisa naik turun. Nah, dia melakukan transaksi forward ya dengan Citibank, di mana dia di sini ada forward exchange rate kan tadi 6 bulan ya. Berarti dalam 180 hari lagi atau 6 bulan, berarti 30 kali 6, dia akan beli yen dengan harga 0,0075 gitu kan. Jadi harganya udah dikunci gitu. Ya itulah gunanya forward ya. Jadi dia udah mengunci harga. Udah ngunci di harga 0,0075. Jadi 1 yen dia udah kunci. Jadi apapun yang terjadi dia akan beli yen dengan harga 0,0075. Berarti di sini dia akan catat lagi ya. 1 oh ya di sini 1 Oktober berarti no jurnal ya. Yang satu lagi. Nah, baru nanti kita lihat 31 Desember. Ya, 31 Desember kursnya naik nih utangnya, berarti dia dari 0,7 0,08 ya, 0, berarti kursnya naik, berarti dia rugi ya. Berarti account payable-nya naik ya. Ya, berarti exchange loss pada account payable foreign currency. 2 juta kali berarti 0,008 dikurang 0,007. 0,00 ya, oke. Berarti 2 juta kali 0,008 kurang 0,007. 2000. Ya, exchange loss pada account payable foreign currency ya. Oke, lalu di sini harus mark to market ya derivatifnya. Ya. Ya, for derivatif di sini no jurnal dulu ya. No jurnal for derivatif. Tidak ada jurnal untuk transaksi derivatifnya. Lalu exchange loss pada AP ya, lalu di sini dia derivatifnya harus mark to market ya kan. Berarti kurs untuk perjanjian sampai 1 April itu sekarang nilai pasarnya atau nilai kuncian harga belinya 0,0077. Jadi harga kunciannya 0,007. Berarti dari 75 ke 77 berarti naik ya. Tapi dia kan udah kunci di harga 0,75 ya. Berarti di sini kan dia untung tuh karena sekarang kurs untuk beli 1 yen untuk forward itu sekarang udah 0,0077. Sementara dia udah janji sebelumnya dia di harga beli 0,0075. Berarti dia untung ya. Dia untung, berarti di sini dari sisi derivatif dia untung. Maka kita akan jurnal ya. Ini berarti derivatif receivable gitu ya. Ya, karena untung ya. Derivatif receivable pada exchange gain. Ya, berarti ada keuntungan di sini ya 2 juta kali 0,0077 kurang 0,0075, 0,007 gitu ya. Di 2 juta kali 0,0077 kurang 0,007 itu senilai 400. Nah, itu. Berarti Prof mau nanya Prof. Ya, Pak. Itu
yang 0075 itu ya apa nih nilai pasar ya Prof ya? Nah, nilai kuncian Pak yang di awal. Nilai kuncian. Enggak yang 77. Ya, 77 nilai pasar pasar Pak. ya. Pasar lah ya. Oke. Ya, nilai pasar ya. Pasar ya. 0,77 betul. Ya. Siap, Maka di sini dia untung ya. Karena dia udah kunci di 0,75 kan. Jadi harga beli dia tuh kalau sekarang tuh kalau mau transaksi beli 1 April, harga kunciannya itu udah lebih mahal lah ibaratnya. Maka di sini kan dia untung. Oke. Nah, satu sisi kan dia AP-nya rugi, di lain sisi derivatifnya untung gitu kan. Nah, terus nanti di tanggal 1 April 2017 berarti kan nilai AP-nya turun ya dari 0,8 ke 0,76. Ya, berarti exchange gain ya. Convertible foreign currency. Ini ada exchange gain. Ya, secara convertible ya, berarti 2 juta kali 0,008 dikurangi 0,0076. 2 juta 0,008 kurang 0,0076. Ya, berarti 800. Ya, berarti sekarang nilai AP-nya balance of AP foreign currency berarti 14 tambah 2000 kurang 800 ya kan. 15.200. Nah, terus dia terima kan sekarang apa dia bayar ya. Berarti dia beli dolar dulu dong ya. Beli yen dulu. Beli yen dulu berarti ya udah. Berarti derivatif receivable-nya dia ilangin ya, ya. Dia kredit berarti kan dia cash ya. FC pada cash. Berarti 2 juta kali. Nah, sekarang kursnya berapa nih? Ya, berarti kan dia dapat cash yen ya. Saat ini kursnya 0,0076. Berarti setara dengan 0,0076. Sementara cash yang dia bayar berapa? 2 juta kali dengan yang kurs awal yang tadi janjian yang udah dikunci 0,0075. Nah, berarti di sini dia ada untung ya, ada exchange gain. Exchange gain 15.200 kurang 15. Lalu derivatif ini kan cuma perkiraan sementara nih, berarti harus tutup ya. Berarti kredit ya, derivatif receivable. Kita di sini kita balik aja berarti exchange loss ya. Berarti yang sebelum ini kita hapus saja 400. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, total net gain atau loss-nya berapa? Total gain, total loss coba ya. Kita recap di sini ya, rekapitulasinya coba. Recapnya total gain kita ya. Gain itu berarti yang dikredit ya. Ini loss. Ini gain 400 tambah 800 tambah 200. Yang loss-nya 400 tambah 2000 ya. Berarti netnya net loss berarti ya. 2.400 kurang 900. Jadi dia net loss-nya 1000 ya. Oke, coba kalau tanpa without hedging misalnya gitu ya. Kalau tanpa hedging kan berarti dia ruginya berapa loh? 2 juta kali, nah ini kan lagi aja kurs awal sama akhir ya. 76 70. 0,0076 0,0070. Nah, ini ruginya dia nih. Kan pada saat dia ngutang kan kursnya 0,7.
Pada saat dia bayar 0,76. Nah, kalau tanpa melakukan lindung nilai kan berarti ruginya dia berapa nih? Ruginya berarti 2 juta kali 0,0076 kurang 0,0070. Rugi dia 1.200 ya. Tapi kalau dia menggunakan hedging, loss dia hanya berapa? Hanya 1.000 gitu ya. Nah, terus setelah itu kan dia akan bayar utangnya ya. Nah, ini kan tadi lupa ya. Berarti convertible FC pada cash FC. Convertible 15.200, cash-nya 15.200. Nah, gitu. Nah, inilah tujuan kita melakukan transaksi lindung nilai ya. Nah, ini jadi walaupun sama-sama loss, tapi loss-nya dengan dia lakukan lindung nilai, secara net loss dia cuma 1.000. Gitu ya. Kalau without hedging, without lindung nilai, ya total kerugian dia itu adalah sebesar 1.200. Gitu. Jadi ini untuk mitigasi risiko ya, ini atas fluktuasi dari mata uang asing. Nah, berikutnya, ya kalau ada pertanyaan silakan ya. Contoh berikutnya. Nah, ini. Ini sama, misalkan ya, dengan yang tadi. Cuman di sini, ya, oke. Nah, ini ya. The relevant exchange rate. Oke, kita lihat dulu sini ya. Case yang nomor 2. Hedging the unrecognized foreign currency bond. Ini sama. 1 Agustus 2016. President Company contract to purchase special order goods from Tokyo Industry. The manufacture and delivery will be take place in 60 days. 1 Oktober. The contract price 2 million yen is to be paid 1 April, which 180 hari days after delivery. Oke, ini sebenarnya sama nih. Cuman dia startingnya tanggal 1 Agustus ya. Kalau tadi startingnya tanggal 1 Oktober, ini startingnya 1 Agustus. Nah, 1 Agustus itu ordering dulu ya. Order barang dulu. 1 Agustus 2016 order. Baru 1 Oktober 2016 delivered barangnya. 1 April 2017 settlement ya, sama ya. Settlement of AP. Jadi ini sistem beli barangnya mesen dulu ya. Mesennya tanggal 1 Agustus, 1 Oktober terdeliver, baru nyampe. Nah, ini tapi dia melakukan transaksi hedgingnya udah mulai dari tanggal 1 Agustus. Ya. Oke, 1 Agustus sama ya. Presiden hedge its foreign currency payable commitment with a forward exchange contract to receive 2 million yen in 240 days. Nah, ini sama aja sebenarnya. Ya. Tapi ini dari tanggal 1 Agustus dia jurnal. Bikin komitmennya. Ya. Nah, ya 1 Agustus dia berkomitmen untuk membeli 2 juta yen 0,0074. Ya, berarti tanggal 1 Agustus 2016, berarti ini no jurnal dulu ya. Karena kan belum ada delivery juga dan derivatifnya baru sifatnya kontrak ya. Belum perlu melakukan mark to market ya. Jadi masih memo kontrak dengan lawan kita, yaitu misalkan tadi Citibank. Terus berikutnya ya baru pas delivered 1 Oktober.
2016. Ya. Maka di sini dia akan catat inventory sama kayak tadi ya. Pada account payable foreign currency ya. 2 juta kali 0,077 ya, sama kayak tadi ya. 0,00 2 juta kali 0,007. 14.000 sama kayak tadi ya. Lalu nah derivatifnya berarti gimana? Dari 74 ke 75. Ya, berarti sama juga untung ya. Karena sekarang rate-nya itu untuk membeli 2 juta yen di tanggal 1 April itu rate-nya sekarang udah 0,75. Berarti dia untung ya. Karena dia udah ngunci di harga 74. Sekarang kalau dia nguncinya di sini udah 75. Berarti dia untung. Derivatif receivable pada exchange rate. Ya, berarti 2 juta kali 0,0075 kurangi 0,0074. Ya, oke, 2 juta kali 0,0075 kurang 0,0074. 200. Gitu ya. Derivatif receivable pada exchange. Nah, berikutnya 31 Desember. Nah, ini sama juga ya. Berarti utangnya gimana? Dari 7 ke 8. Nih, berarti rugi ya. Berarti exchange loss pada account payable FC ya. 2 juta kali 0,008 sama kita tadi ya, 0,008 dikurang 0,007. 87 ya, betul ya. 2 juta 0,008 kurang 0,00 2000. Oke, nah terus dari 75 ke 77 naik lagi ya. Oke, berarti derivatif receivable pada exchange gain. Oke, berarti di sini 2 juta sama ya, 77 ke 75, 0,0077, 0,0075. Ya, 400, 0,7775. 7, 0,0075. Nah, gitu ya. Ya udah, sama juga sampai dengan 1 April ya. 2017 ya, berarti balance dari account payable-nya dari 80 ke 76. Berarti turun ya. Ya, berarti exchange turun, berarti account payable FC pada exchange gain 2 juta kali 7680 ya, 0,008 0,0076 ya. Nah, dari 8 ke 76 berarti dia gain ya, karena account payable. 2 juta kali 0,008 kurang 0,0076. 800. Ya. Oke, berarti balance of AP dalam foreign currency 14 tambah 2000 kurang 800. 15.200 ya. Oke. Nah, sekarang berarti dia ngurusin beli dulu ya, sama kayak tadi ya, ngurusin beli yen-nya dulu nih. Oke, jadi dia ngurusin beli yen-nya, berarti jurnalnya cash FC pada cash, berarti dia bayar berapa nih? 2 juta
sesuai harga kesepakatan awal ya, 0,0074. 0,0074. Nah, di sini 2 juta. Setara dengan berapa nih 2 juta? Dengan kurs sekarang 0,0076. 0,007. Oke, berarti di sini ada exchange gain. $15.200 kurang 14.400 ya. Terus tadi sama juga derivatifnya juga ditutup ya. Berarti exchange loss pada derivatif receivable 200. Oke. Terus barulah dia beli, tadi kan udah beli, berarti sekarang bayar utang ya. Berarti convertible FC pada cash. Oke. Pakai ini, utangnya juga tinggal 15.200 tadi ya. Balance-nya 15. Oke, Pak. Oke, berarti kalau gitu net gain-nya berapa? Total gain. Total gain-nya dia 400 tambah 400 tambah 200. Total loss-nya 200 tambah 2000. Ya. Nah, berarti net loss-nya dia 2.200 ya net loss-nya. Ya. Kalau without hedging net loss dia berapa? Ketika net loss-nya 2 juta dikali ya. Berarti 0,076 pada saat dia ngakuin utang kan 0,70. 0,76 kurangi 0,00 pada saat dia ngakuin utang kan di pas 70 ya, Oktober ya, 0,0070. Ya. 0,070. Berarti ya, kalau without hedging 2 juta kali 0,0076 kurang 0,0010. Oke, sama ya. Net loss-nya 2 juta 0,76 0,70 ya. Pada saat dia ngakuin utang kan 70. Sekarang 76 ya. Sama kayak tadi ya di atas ya. Without hedging dia loss-nya 1.200. Dengan dia hedging sama loss-nya 200. Nah, ini kebetulan aja ya sama ya berarti ya. Jadi dia mau hedging ataupun enggak ya, itu tetap loss ya. Oke, tetap loss sebesar 1.200 ya. Tapi intinya kalau yang tadi itu yang di atas dia kelihatan gitu ya. Tapi kalau ini kalau dinetkan sama aja. Tapi ya kebetulan aja nih angkanya memang sama net loss. Oke.